Di sini saya akan membawakan materi klasifikasi biaya dan permasalahan alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menetapkan biaya ke objek biaya seperti departemen produk, program, ataupun cabang perusahaan. Nah, hal ini juga melibatkan mengidentifikasi objek biaya di perusahaan, mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan oleh objek biaya, dan kemudian menetapkan biaya ke objek biaya berdasarkan kriteria tertentu. Adapun 3 jenis biaya yang harus ditentukan organisasi sebelum mengalokasikan biaya ke objek biaya spesifik mereka. Yang pertama itu ada biaya langsung yang merupakan biaya yang dapat diatribusikan ke produk ataupun layanan tertentu dan juga tidak perlu dialokasikan ke objek biaya tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung, yang merupakan biaya yang tidak terkait langsung dengan objek biaya tertentu seperti fungsi, produk, ataupun departemen. Dan yang terakhir ada biaya overhead yang merupakan biaya tidak langsung yang bukan merupakan bagian dari biaya produksi. Mereka tidak terkait dengan tenaga kerja ataupun biaya material yang dikeluarkan dalam produksi barang ataupun jasa. Mereka mendukung proses produksi ataupun penjualan barang atau jasa. Biaya overhead ini dibebankan ke akun pengeluaran dan harus terus dibayarkan terlepas dari apakah perusahaan tersebut menjual barang atau tidak. Adapun permasalahan yang paling sulit di dalam alokasi biaya adalah bagaimana untuk menetapkan basis pembebanan biaya yang paling mewakili serta memberikan keadilan kepada setiap pihak. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep alokasi biaya, adapun istilah-istilah yang paling penting berkaitan dengan pembahasan masalahnya. Yang pertama ada pool biaya, yang kedua penggerak biaya, yang ketiga pembebanan biaya, yang keempat objek biaya, dan yang terakhir ada penelusuran biaya. Selanjutnya ada keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, yang mana traditional costing dapat menggunakan plan weight dan departmental rate, yang mana plan weight menggunakan tarif overhead tunggal atau single overhead rate. Untuk membebankan cost pada masing-masing job, perusahaan dapat menggunakan predetermined overhead rate atau POHR, yang mana POHR dapat berubah jam tenaga kerja atau jam mesin. Jika perusahaan menggunakan job order costing, jam tenaga kerja merupakan dasar yang relevan untuk mengalokasikan biaya overhead pada produk. Jika perusahaan menggunakan proses costing, jam mesin merupakan dasar yang tepat untuk mengalokasikan biaya overhead pada produk. Dengan kemajuan teknologi, sistem komputerisasi, dan persaingan global, maka makin meningkat pula penggunaan mesin otomatis. Proporsi tenaga kerja yang digunakan makin kecil dibandingkan mesin. Ada perubahan dari padat karya menjadi padat modal, yang mana biaya overhead yang terjadi bukan lagi dari tenaga kerja, tetapi dari penyusutan mesin, biaya utilitas pabrik, pemeliharaan pabrik, dan biaya perbaikan makin meningkat sehingga jam tenaga kerja sudah tidak memiliki korelasi lagi terhadap biaya overhead. Makin kompleks aktivitas produksi perusahaan, maka biaya overhead yang akan dialokasikan makin besar, sehingga sistem tradisional plan weight dan departmental tidak dapat digunakan dalam rangka untuk menghindari distorsi dan ketidakakuratan dalam menentukan harga pokok suatu produk. Sehingga, adapun keterbatasan atau kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional, yaitu yang pertama, akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau hanya dengan volume produksi. Dan yang terakhir adalah ada diversitas produk di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan biaya produk secara tradisional dan ABC System. Nah, dari pengertiannya di atas, kita bisa melihat bahwa kalau biaya produk secara tradisional hanya berdasarkan jam kerja mesin sama jam tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau untuk sistem ABC, itu membuat biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang
terjadi pada saat proses pembuatan produk tersebut. Nah, sistem ABC menentukan lebih dari satu tarif overhead. Dari tabel yang kami paparkan ini bisa kita lihat secara ringkas bagaimana perbedaan sistem tradisional dan ABC sistem. Nah, yang pertama, yang kalau untuk tradisional semua produk dibebani biaya produksi meskipun produk tertentu tidak mengkonsumsi biaya tersebut. Nah, misalnya kayak gini. Ada suatu toko yang memproduksi 2 macam roti, satu cookies dan yang satu lagi roti tawar. Nah, misalnya ada biaya listrik, kan biaya listrik untuk masing-masing produk beda tuh. Tapi kalau di tradisional disamakan, sedangkan kalau untuk ABC, tarif alokasi biaya disasarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya, bukan aktivitas yang dianggarkan ataupun yang diharapkan. Jadi, kalau di ABC ini harus betul-betul biaya yang keluar untuk memproduksi produk tersebut yang sesungguhnya. Yang kedua perbedaannya, biaya non-produksi seperti biaya administrasi dan pemasaran tidak dibebankan ke produk tertentu meskipun biaya tersebut muncul karena memproduksi produk tersebut. Jadi kalau di tradisional ini misalnya ada biaya iklan. Nah, biaya iklan untuk yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang itu nggak dihitung pada sistem biaya tradisional, sedangkan kalau ABC udah dihitungkan kian, sehingga nanti kalau biaya iklan diperlukan untuk memproduksi biaya produk tersebut itu udah dikurangkan kian di sistem ABC, sedangkan tradisional enggak, sehingga kalau di tradisional itu akan mengurangi pendapatan, sedangkan kalau di ABC enggak lagi mengurangi pendapatan dari penjualan produk tersebut. Nah, di tabel selanjutnya ini adalah data-data yang harus dialokasikan untuk masing-masing produk. Nah, tadi kan aktivitasnya ada 6. Jadi di pemeliharaan mesin, pemicu biayanya jam pemeliharaan untuk departemen shipping 6 juta, departemen packaging 3 juta, maka totalnya 9 juta. Jadi dari tabel ini adalah ketentuan daripada soal. Masing-masing aktivitas pemicu biayanya dan biaya overhead untuk masing-masing departemen packaging. Maka dapatlah hasilnya 34.500.000 untuk 2 departemen. Oke, untuk lebih jelasnya dari perbedaan tersebut bisa kita langsung mengerjakan soal. Nah, sebagai ilustrasi, pengalokasian biaya overhead dan penentuan harga pokok perusahaan menghasilkan 2 macam produk, yaitu mangkuk dan gelas keramik. Dalam proses produksinya, produk ini dihasilkan melalui 2 departemen, yaitu yang pertama departemen shipping dan departemen packaging. Nah, di bawah ini data-data untuk masing-masing produk selama tahun 2010. Nah, untuk mangkuk unit yang dihasilkan 40.000 per unit, 40.000 unit, sedangkan gelas 120.000 unit. Untuk biaya bahan baku langsung, mangkuk 600 per unit, sedangkan gelas 400 per unit. Untuk biaya tenaga kerja langsung, untuk mangkuk 400 per unit dan untuk gelas 200 per unit. Nah, masing-masing produk akan mengkonsumsi aktivitas sebanyak pemicu biayanya jika perusahaan menggunakan ABC. Nah, untuk sistem ABC ada 6 pemicu biaya. Yang pertama jam mesin, yang kedua jam tenaga kerja langsung, yang ketiga jam pemeliharaan, yang keempat jumlah order, yang kelima jumlah pergerakan, dan yang terakhir production run. Nah, untuk rincian masing-masing produk bisa kita lihat di tabel berikut. Yang pertama, tiap produk mengkonsumsi yang jam mesin 4.500 mangkuk, gelas 3.000, ditambahkanlah hasilnya dapatlah 7.500. Jam tenaga kerja langsung 6.000 mangkuk, 6.000 gelas, totalnya 12.000. Jam pemeliharaan mangkuk 2.700, gelas 1.800, totalnya 4.500. Jumlah order mangkuk 3.000, gelas 450, totalnya 3.450. Jumlah pergerakan 75 mangkuk, 75 gelas, totalnya 150. Yang terakhir production run 900 mangkuk dan 600 gelas, maka totalnya 1.500. Nah, di tabel selanjutnya ini adalah data-data yang harus dialokasikan untuk masing-masing produk. Nah, tadi kan aktivitasnya ada 6. Jadi di
pemeliharaan mesin, pemicu biayanya jam pemeliharaan. Untuk Departemen Shaping 6 juta, Departemen Packaging 3 juta, maka totalnya 9 juta. Jadi dari tabel ini adalah ketentuan daripada soal. Masing-masing aktivitas, pemicu biayanya, dan biaya overhead untuk masing-masing Departemen Packaging. Maka dapatlah hasilnya 34.500 untuk 2 departemen. Berdasarkan data tabel biaya overhead yang di atas yang sudah saya paparkan, maka masing-masing produk sebesar 34.500 dengan melalui 6 aktivitas. Nah, jika perusahaan menggunakan ABC dan melalui 2 departemen untuk menggunakan departemental. Nah, untuk membandingkan hasil alokasi, maka di sini kami menggunakan 3 metode. Yang pertama, jika menggunakan metode plain white rate berdasarkan jam mesin, berapa cost per unit untuk masing-masing produk? Dengan sistem tradisional plain white, perusahaan hanya menggunakan satu dasar perhitungan pengalokasian biaya overhead, yaitu berdasarkan jam mesin. Maka rate overhead dihitung dengan cara membagi total biaya overhead yang terjadi dengan pemicu yang ditetapkan, yaitu total jam mesin yang digunakan untuk menghasilkan biaya per overhead tersebut. Nah, overhead rate-nya itu sebesar 4.600. Itu dapat dari 34.500 dibagi dengan 7.500 jam mesin, maka dapatlah hasilnya 4.600 overhead rate. Nah, selanjutnya dari soal yang udah saya bacakan tadi bisa kita jawab kalau untuk menggunakan metode plain white tradisional kan total biaya overheadnya 34.500. Nah, total jam mesin yang digunakan 7.500, yakni mangkuk 4.500 tambah gelas 3.000. Nah, predetermined overhead rate rumusnya adalah total biaya overhead dibagi dengan overhead rate. Jadi 34.500 dibagi 7.500 dapatlah hasilnya 4.600 per jam mesin. Perhitungan biaya per unit dengan menggunakan plain white. Nah, di sini bisa kita masukkan untuk bahan baku langsung udah dapat tadi dari soal 600 dikali 40.000 untuk mangkuk itu 24 juta, untuk gelas 400 dikali 120.000 dapatlah untuk gelas 48 juta. Tenaga kerja langsung juga begitu, dikalikan dengan 400 kali 40.000 dapat 16 juta, 200 kali 120.000 dapat 24 juta. Nah, dikurangi dengan biaya overheadnya 4.500 kali 4.600 dapatlah 20.706, dan untuk gelasnya 3.000 kali 4.600 dapatlah 13.800. Ditotalkanlah yang ketiganya. Untuk mangkuk 60.700 untuk total biaya produksinya, sedangkan gelas 86.800. Nah, yang dihasilkan mangkuk kan 40.000, sedangkan gelas 120.000, dibagilah itu. Jadi A dibagi B, yaitu total biaya produksi dibagi dengan unit yang dihasilkan. Untuk mangkuk 1.517,5 untuk biaya per unitnya, sedangkan gelas 715 rupiah per unit yang dikeluarkan. Oke, yang kedua, jika menggunakan departemental rate, di mana Departemen Shaping menggunakan dasar pemicu biaya jam tenaga kerja dan Departemen Packaging menggunakan dasar pemicu biaya jam mesin. Berapakah biaya per unit untuk masing-masing produk? Nah, total biaya overhead Departemen Shaping kan 16.500, Departemen Packaging 18 juta. Untuk dasar pemicu biaya, mangkuk jam tenaga kerja 2.250, mesinnya 1.500, gelas 5.250 jam tenaga kerja dan jam mesinnya 1.500. Ditotalkan masing-masing. Untuk mangkuk jam tenaga kerjanya itu tadi 7.500 totalnya keduanya, untuk kedua dari jam mesin totalnya 3.000. Overhead rate-nya 16.500 dibagi dengan 7.500 dapatlah untuk jam tenaga kerja langsung 2.200 per jam, sedangkan jam mesin dapatlah 18 juta dibagi dengan 3.000 dapatlah 6.000 per jam mesin. Nah, perhitungan biaya produksi per unit menggunakan alokasi biaya overhead departmental rate
sama saja dengan yang di atas tadi, dikalikan untuk biaya bahan baku langsung 600 kali 40.000 dapat 24 juta. Untuk gelas 400 kali 120.000 dapat 48 juta. Nah, tenaga kerja langsung juga sama-sama gitu, dikalikan aja dengan biaya per unit yang dihasilkan. Nah, biaya overhead di sini 2.250 tambah dikali 2.200 tambah 1.500 kali 6.000 dapatlah hasilnya untuk mangkuk 13.950.000 dan untuk gelas 20.550.000. Nah, ditotalkanlah itu masing-masing, sama aja rumusnya. Cuman di sini kalau untuk menggunakan metode departmental rate, harga per unit untuk mangkuk 1.349 sedangkan gelas 771 rupiah. Oke, untuk metode yang terakhir adalah sistem ABC costing. Berapakah biaya per unit untuk masing-masing produk jika menggunakan sistem ABC? Di sini ada tabel yang digunakan untuk melihat biaya overhead tiap aktivitasnya, di mana untuk pemeliharaan mesin 9 juta, pemeliharaan material 1.500, pengujian 2.250.000. Nah, totalnya 34.500. Untuk mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver untuk tiap aktivitas dan menentukan berapa banyak jumlah pemicu biaya yang dikonsumsi, bisa kita lihat di tabel, sama aja dengan yang udah ada di atas. Nah, yang ketiga kita bisa menghitung overhead rate untuk masing-masing aktivitas. Rumusnya adalah biaya overhead tiap aktivitas dibagi dengan konsumsi biaya pemicu biaya tiap aktivitas sama dengan overhead rate berdasarkan tiap aktivitas. Nah, dari tabel selanjutnya bisa kita lihat untuk menghitung overhead rate masing-masing aktivitas. Rumusnya adalah biaya overhead dibagi dengan konsumsi produk. Yang di atas tadi kan dikasih tahu rumusnya. Jadi misalnya nih pemeliharaan mesin 9 juta. Untuk konsumsi pemicu biayanya 4.500. Jadi overhead rate-nya 2.000 per jam pemeliharaan. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, untuk mengalokasikan biaya overhead yang terjadi pada masing-masing produk, yaitu mangkuk dan gelas, kita bisa melihat di tabel. Jadi yang kita masukkan aktivitasnya, overhead rate yang udah kita hitung di atas, sama konsumsi tiap aktivitas. Nah, misalnya ini pemeliharaan mesin 2.000 per jam. Sedangkan untuk konsumsi mangkuk itu kan 2.700, gelasnya 1.800. Nah, untuk menghitung alokasi biaya overhead mangkuk, A dikali B. Jadi maksudnya overhead rate-nya dikali dengan produknya. Misalnya ini 2.000 kali 2.700 dapatlah 5.400.000. Untuk gelasnya 2.000 kali 1.800 dapatlah 3.800.000. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, untuk menghitung biaya per unit dari sistem ABC ini sama saja rumusnya. Jadi di tabel selanjutnya itu biaya produksi, misalnya ini bahan baku langsung untuk mangkuk 600 kali 40.000 dapatlah 24 juta, gelas 400 kali 120.000 dapatlah 48 juta. Demikian selanjutnya sampai dengan biaya overhead. Jadi dapatlah jumlah total biaya produksi untuk sistem ABC mangkuk 60.504.348 rupiah, sedangkan gelas 85.965.652 rupiah. Dibagilah itu dengan unit yang dihasilkan. Jadi kalau untuk sistem ABC ini biaya produksi per unit untuk mangkuk 1.513 dan produk gelas 717. Nah, oke. Kan kita udah menghitung dengan 3 metode di atas. Nah, dari yang udah kita hitung bisa kita lihat di tabel ini perbedaan penentuan biaya produksi per unit dengan menggunakan traditional costing, yaitu sistem plan weight dan departmental rate, serta dengan activity based costing. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di akhir, yaitu kalau plan weight biaya per unit mangkuk 1.518 sedangkan gelas 715. Untuk departmental rate itu mangkuk 1.349, untuk gelasnya 771. Dan untuk sistem ABC untuk mangkuk 1.513 dan untuk gelas 717. Oke, materi terakhir, biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas based costing adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead
dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Nah, syarat penerapan activity based costing. Yang pertama, perusahaan memiliki tingkat diversitas tinggi. Jadi, bisa ABC ini seringkali digunakan perusahaan yang memproduksi beberapa barang. Jadi nggak hanya satu produk yang dihasilkan. Jadi kalau ada perusahaan yang memproduksi beberapa produk, maka sistem yang paling cocok digunakan adalah ABC system. Yang kedua, tingkat persaingan yang tinggi. Sekarang kan banyak kali perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis. Jadi kalau di perhitungan biaya yang sudah mantap, maka perusahaan tersebut bisa bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Dan yang terakhir, biaya pengukuran rendah. Jadi dari biaya ABC ini kita bisa melihat biaya-biaya apa saja yang mungkin nggak diperlukan dan dihapus. Jadi nggak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, sehingga pendapatan yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Oke, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemaparan materi kami yaitu metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode perhitungan ini contohnya metode plan white dan departmental rate yang hanya menggunakan dasar jam mesin dan jam tenaga kerja langsung. Sedangkan metode activity based costing atau sering disebut dengan sistem ABC merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya didasarkan pada alokasi aktivitas yang berbeda-beda seperti pada aktivitas produksi suatu produk dalam menghasilkan suatu produk.